Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada pagi hari ini di dalam pedoman. Perenungan disertai doa dan iman. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Apakah di antara kita ada yang memelihara anjing? Atau adakah yang suka dengan hewan anjing? Nah, kalau ada yang suka, ada yang senang pelihara anjing, saya termasuk di dalamnya sebenarnya Bapak Ibu. Saya suka dengan tingkahnya yang lucu, menghibur, dan sebenarnya menghadirkan tingkah-tingkah yang penuh dengan semangat. Nah, kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada sebuah ilustrasi mengenai seekor anjing kecil yang berjalan-jalan di daerah ladang milik majikannya. Lalu anjing ini kemudian berjumpa dengan seekor kuda yang memanggilnya dan kemudian kuda ini berkata, "Kamu pasti masih baru di sini ya? Cepat atau lambat, kamu akan mengetahui kalau pemilik ladang ini mencintai saya lebih daripada binatang yang lainnya. Karena apa? Karena saya bisa mengangkut banyak barang untuknya. Rasanya binatang sekecil kamu tidak akan bernilai sama sekali baginya." Wah, anjing kecil yang mendengarkan perkataan kuda ini langsung menundukkan kepalanya lalu pergi. Kemudian, setelah anjing ini pergi, anjing ini bertemu seekor sapi di kandang dan sapi itu pun berkata demikian kepada anjing kecil ini. "Saya adalah binatang paling terhormat di sini, sebab nyonya di sini membuat keju dan mentega dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna bagi keluarga di sini," dengan nada yang mengejek. Lalu ada seekor domba yang mendengar pembicaraan itu kemudian berteriak kepada sapi, "Hai sapi, kedudukanmu itu tidak lebih tinggi daripada saya. Saya bisa memberikan mantel bulu kepada pemilik ladang ini. Saya memberi kehangatan kepada seluruh keluarga di tempat ini. Tapi rasanya omonganmu soal anjing kecil itu sepertinya memang benar. Saya setuju, dia tidak ada manfaatnya sama sekali di sini." Wah, semuanya Bapak Ibu, satu demi satu binatang yang ada di situ ikut menceritakan betapa pentingnya kedudukan mereka di ladang itu. Ayam pun juga berkata bagaimana ia telah memberikan telur, kucing bangga bagaimana ia telah mengenyahkan tikus-tikus pengerat dari ladang. Semua binatang itu sepakat kalau anjing kecil ini adalah binatang yang tidak ada gunanya, tidak ada kontribusinya pada keluarga itu. Terpukul oleh omongan binatang-binatang lain, akhirnya anjing kecil itu pergi ke pojokan, ke tempat yang sepi dan kemudian mulai menangis. Lalu kemudian ada seekor anjing tua di sekitar situ yang mendengar tangisan anjing kecil ini, kemudian menghampiri anjing kecil itu. Lalu kemudian bertanya, "Ada apa? Kok menangis? Apa yang terjadi?" Lalu anjing kecil ini bercerita kepada anjing tua itu, "Saya tidak dapat memberikan pelayanan kepada keluarga di sini. Sayalah hewan yang paling tidak berguna di sini." Mendengar hal itu, lalu kemudian anjing tua ini pun berkata, "Memang benar bahwa kamu terlalu kecil untuk menarik pedati. Kamu tidak bisa memberikan telur, susu, ataupun bulu.
Tetapi bodoh sekali jika kamu menangisi sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu harus menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk membawa kegembiraan. Lalu kemudian pada malam hari, ketika sang majikan pulang dari pekerjaannya dan tampak begitu lelah, begitu letih, begitu capek, datanglah anjing kecil ini lari menghampiri majikannya dan menyambutnya dengan penuh sukacita. Majikan ini pun langsung memeluk anjing itu, mengelus-elus kepala anjing kecil itu dan berkata, "Meskipun saya pulang dalam keadaan letih, saya capek, tapi rasanya semua itu hilang ketika kamu menyambutku dengan ceria seperti ini. Kamu sungguh yang paling berharga di antara semua binatang di ladang ini. Kecil-kecil begini kamu telah mengerti, artinya kasih." Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita menghakimi anjing, harus memiliki tenaga sekuat kuda, harus bisa memberikan susu, kulit, ataupun bulu, maka sampai kapanpun anjing itu tidak akan pernah menjadi hewan yang berharga dan berguna. Sama seperti kita, ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita menurut standar dan kemampuan orang lain, maka sampai kapanpun kita akan berhenti pada keluhan, kita akan berhenti pada hilangnya ungkapan syukur di dalam diri kita. Maka marilah kita belajar sesuai dengan nats bacaan kita pada hari ini. Marilah kita fokus untuk melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan karunia yang memang Tuhan sediakan untuk masing-masing diri kita. Jika ada yang memiliki karunia untuk mengajar, marilah mengajarkan kebaikan. Jika ada yang memiliki karunia untuk melayani, marilah melayani dengan ketulusan. Jika ada yang memiliki karunia untuk menghadirkan sukacita, marilah menghadirkan sukacita dengan sepenuh hati. Sekecil apapun, sesederhana apapun, karunia Tuhan yang ada dalam hidup kita, jika kita melakukannya dengan kasih yang tulus, maka sebenarnya itu akan menjadi karya dan kebaikan yang besar dalam hidup sesama, dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.